Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, mami-mami tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, seluruh jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mengawali kajian yang pelenggus sami dalam kesempatan yang mulia niki, ngiring tabrik riuk awali dengan baca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngicanin tiang penunggu sami keberkahan dalam hidup kita, dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sayyidina Rasulullah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حميد محمد الغزالي رحمه الله، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا. إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم. لهم الفاتحة. Kering sekali tipat seluruh orang tua kita, nenek moyang kita, tokoh-tokoh agama, guru-guru kita, tuan guru yang senantiasa membimbing kita sak sampun ngisi pengajian ele Masjid Nurul Huda niki lekan layak sampai makin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala icanin keselamatan di makbarahnya, diterima amal ibadahnya, serta ilmu yang telah diberikan kepada kita semua menjadi ilmu yang barokah bagi kita. Mudah-mudahan keluarga yang penunggu sami sama saya kican hidup, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam hidup kita untuk bisa menjalankan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita senantiasa dilindungi iman dan Islamnya. Ala haziniyah wa ala kullatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Bapak Ibu yang saya hormati, mangkin niki kelanjutan pengajian kita
masih di dalam bab yang ke-36. Julu sampun ta bicaraan tentang mahabbah, cinta. Kemudian kedua asyauq, kerinduan. Makin niki ar-ridha, suka reda. Niki merupakan bagian daripada hal-hal yang menyebabkan kita bisa selamat, yaitu bisa menjadikan hati kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab niki tersebutan Bayanu Fadilatir Ridha. Imam Ghazali jak jelasan tipa yang pelungguh sami tentang keutamaan daripada sifat ridha. Niki bahasa Arab, Bapak Ibu. Lamun bahasa kita reda unin. Reda-reda entah unin niki. Nggih. Jadi reda niki tiang pelungguh sami nerima dengan penuh lapang dada seluruh ketetapan Allah, beruan keputusan Allah. Tiang pelungguh sami niki si kita terima baik niki sesuai dengan keinginan ta, atau ndek arak sandek temenan lagu tetap teniki suka kita menerima dengan setulus hati dan lapang dada. Akhirnya kita cemoh doan jarin, ndek tidak merasa susah, ndek tidak merasa bingung-bingung. Nah, jadi niki searan reda niki kuat sebenarnya. Dalam hidup tiang pelungguh sami niki senantiasa diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, yang ketika cobaan itu kita bisa hadapi dengan ilmu ridha, ilmu reda, suka nerima napi sajarin takdir Allah Ta'ala, tenang hidup kita. Makanya disebutkan dalam Al-Quran bahwa ridha niki adalah akbar. Okay? Namun terbaca dalam surat At-Taubah ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Jadi manik Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 72 niki janjian tiang pelungguh sami bahwa tipa dengan sak beriman baik nenina maupun mama, Allah sampun nyediaan surga. Sak kedua wa masakina thayyibatan, tersediaan tiang pelungguh sami tahu takak tempat tinggal yang bagus, yang thayyibah, yang baik. Dia tuah hidup lek dunia. Lamun terberdua balik lek dunia ambeh teparan mewah. Ndek nuah terasa niki ye jat tebang niki. Yang masakina thayyibatan. Ndek nuah tetangga tetelek isi mata, ndek nuah tepikiran dan bau kejongkok si pikiran. Nah, ye tersediaan teniki wa jannati adnin, tersediaan surga Aden. Aden niki abadi. Jadi lamun tuah merok, lamun tuah mendot, lihat dari ke jata abadi. Dia tidak sugul-sugul niki. Wa ridwanu minallahi akbar, lagu selapun sabarak ruan niki nikmat surga niki ya masih deparan kocek. Lamun tuah mau ridwanu minallahi akbar, ridwan Allah nikilah yang paling besar. Zalika huwal fawzul azim.
Ridha Allah Ta'ala niki merupakan keberuntungan yang paling agung. Nah, jarin syukur lamun ele aten tiang penunggu sami niki tetau si sifat ridha. Nggih. Jadi lamun dengan ridha niki ya aman wah niki Bapak Ibu. Ada kisah niki lah. Di keterlanjuran batur bercerita niki. Terlanjuran niki merari teduk-teduk. Mun datengan seninan. Reda-reda entah nau adik ni niki kan. Reda-reda apa jak keredaan ni seninan niki enggak. Pokok reda bewah aneh wah kedung ni kedung basah ni. Namun niki tak sili jali aku suka aku reda aku mati le iwa amunin niki ni keris ni niki mun buka kelambin aneh galah ku aneh lamun kamu galah ka niki maka apa janon terpaksa kejaran aku merari malik niki lah mun seret niki keris niki lagu sen serere doan keris niki nggih ya takut ya tegacuk baru sak sugulan sekecet niki langsung nyerak-nyerik ampun maaf adik unin mun pelai terus lelen seninan terus di teman gacuk kan nyerak-nyerik lah nggih air goyon ja paran ja cemoh bae rede niki ani arak ruan kamu senina kenane ya rede wali aku niki goyo tesugulan ruan kelambi kereng niki budal tuh nen tekena turun budal mencongok doan niki ya anu pos kamling niki maka temene jari yang kenane ini oleh-oleh terus tipa seninaan sak kedua maka demen tira unda kakak niki aku terusir si kakak munin niki angka itu masih kontrak kan niki maka lema niki dia mantep bayar kan nah jadi no ruan lamun tadi narak reda niki susah lagu lamun tereda niki aman niki kan niki guyonan narak niki Bapak Ibu nggih. Nah hadirin rahimakumullah. Nggih. Nah hadirin rahimakumullah le dalam kitab niki tesebutan si Imam Al-Ghazali rahimahullah qala Allah taala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah jarin Imam Ghazali mencuplik poton ayat daripada surat Al-Maidah ayat 119 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarin suka niki arak dua, reda niki arak dua. Maka sering nanti kita baca si mami pengulu niki innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Niki dengan beriman dait beramal soleh ulaika hum khairul bariyah iya wah manusia paling solah niki sebaik-baik manusia itu angka syukur lamun tiang penunggu sami niki tekican sida Allah tahu bau jari dengan beriman sak kedua tekican tahu beramal soleh berarti itu salah satu tanda bahwa Allah itu ridho kepada kita sehingga arak dengan berketuan bau ndek tetelek reden Allah Ta'ala arak sampai jawab ndek na bau saya nak barang gaib ndek tak baik Allah Ta'ala reden kan cerita ni dia teman mati ni lagu lamun terbaca ayat sak baru niki Bapak Ibu saya beriman imannya kokoh kuat hebat ndak tergoyahkan
terus dia beramal soleh, nyata-nyata seperti itu si Allah Ta'ala, ulaika hum khairul bariyah. Iya wah manusia sak solah ni ke berbemalik ya terboyak macam manusia sederhana ya. Balasannya apa kalau dia menjadi manusia yang terbaik? Jazaohum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Maka dia akan disediakan surga Aden pada barat ayat sabaru niki ya. Nah, terus radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepadanya, dia pun juga ridha kepada Allah. Nah, yang kan teparan nilai talqin mayit niki surat Al-Fajr niki kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah niki ia reda oleh Allah Ta'ala, dait ia tereda si Allah Ta'ala. Nah, maka ridha itu ada dua, ridha ilallah, ridha minallah. Nabi kenan ridha ilallah, reda tipa Allah Ta'ala. Yang penunggu sami ni ke kita reda elak segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mau cobaan, saat mau musibah, saat mau hal-hal yang mengecewakan, maka kita bisa bersabar. Dah kan berat tidak? Berat tidak, susah tidak lagu berusaha tak ada sa nerima. Nah niki masih tingkatan pertama arah niki. Terus kedua tayak tingkatan yang penunggu sami, tingkatan reda niki bau sita baik hikmah. Ia angkaan tekican mati bapak niki sehingga ada yang sak pacu jari dengan hebat ndek bergantung oleh bapak. Hayar berusaha sekuat tenaga, baik dia niki berusaha atau belajar. Anden masih amak niki andalan amak doan. Nah, jadi dia mampu untuk mengambil hikmah sehingga dia merasa tenang. Wah, meningkat tingkatan reda noh niki. Ya. Terus meningkat semakin atas ridhonya nika. Ya. Dia menerima, ndak perlu ndak urus berbentan milik Allah Ta'ala, terserah wah. Ompol-ompol entan serah diri oleh Allah Ta'ala. Pokok saya menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, harang kitab niki, kitab tasawuf Risalah Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi menceritakan ada seorang tabi'in namanya Atabatul Gulam atau Utsbatul Gulam. Apa katanya? Lekan kemalem naniki bermunajat tipe Allah Ta'ala sampai subuh enggak bahasa. In tu'adzibni fa ana laka muhibbun wa in tarhamuni fa ana laka muhibbun. Nenek kaji sekira-kira dikaji niki jak siksa tiang fa ana laka muhibbun, tetap tiang jak bekangan oleh pelungguh. Meskipun engkau memberikan siksaanmu ya Allah kepadaku, aku tetap cinta kepadamu. Wa in tarhamuni fa ana laka muhibbun. Demikian juga andaikan engkau mencintaiku, aku akan tetap cinta kepadamu. Nah, lamunah bau barak niki baik dalam keadaan pahit manisnya tidak pernah tergoyahkan hati kita untuk cinta kepada Allah. Ya waharan reda niki. Wa fil hadisi, dan di dalam sebuah hadis, innallaha yatajalla lil mu'minina fayaqulu, di dalam sebuah hadis bahasa Imam Ghazali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
menampakkan kepada orang-orang mukmin, yatajalla, menampakkan diri. Okay? Artinya Allah menyeru, istilah naniki, okay? Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saluni, ngendeng tipa aku, bahasa, mintalah kepadaku. Fayaquluna, kemudian mereka orang-orang mukmin niki mengatakan, ridhamu saksi tiang tunas enggak ya Allah taala reda dikaji. Fasu'aluhumur ridha ba'da an-nazri ghayatut tafdili. Maka permintaan mereka penduduk surga, okay, yang meminta ridho Allah Subhanahu wa taala setelah dia melihat berbagai macam kebahagiaan yang diberikan, ghayatut tafdil, itulah puncak daripada keutamaan. Jarin paling dahsyat niki berbentan tadi temau ridhan Allah taala. Jadi baru niki ia teparan ridha atau ar-ridha ilallah, ridha tipa Allah taala. Sak kedua, wa radhiyallahu anhum, Allah reda tipa ia pada nabi artin, berarti bagian sak kedua ia teparan ridha minallah, reda sak datang lekan Allah taala. Nah, jadi baru niki banyak tebang yang penunggu sami tekican cara beramal ada yang sak datangan reda Allah taala. Birun tanden lamun Allah taala reda tipat yang penunggu sami bapak ibu. Jarin tanda niki bau terbaca. Okay? Apakah kita ini diridhai oleh Allah atau belum diridhai? Kita baca diri itu, ndak baca dengan, baca diri itu. Salah satunya apa lagi? Okay? Lamun tiang penunggu sami merasakan adanya ketenangan, adanya ketentraman batin dengan sebab zikir kepada Allah. Lamun tekerang zikir, lamun tekerang beramal-amalan, munajat kepada Allah sehingga hati kita terasa tentram, berarti dengan niki yitikican rida sida-sida Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kan? Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenteram. Berarti ya wah niki salah satu tanda bahwa Allah taala ia reda le itu tanda. Nah, terus yang kedua, enggak, lamun tiang penunggu sami nika molah gati entan ta gawe perintah Allah, mudah untuk kita menjauhi segala larangan Allah. Saya iya perintah Allah taala kan gawe pesuruh hindari larangan. Lamun molah dan tegawe niki dinara abot, okay? Insyaallah maka orang itu sudah diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya wah kena radhiyallahu anhum. Lamun sak baru pertama niki waradu anhu, mereka ridho kepada Allah niki. Bendah tanda niki lamun tiang penunggu sami niki tebang tekican sida-sida Allah batur sahabat lingkungan nggih yang bisa menenteramkan hati kita dan senantiasa membangkitkan kita untuk ingat kepada Allah. Kasyukur telah mun berdoa batur, berdoa sahabat, kerabat, keluarga. Ya niki bau nangkat yang penunggu sami
dari kita tadinya malas menjadi rajin untuk kita taat kepada Allah. Tentram hidup dan niki. Ya. Yang kan sebutan si Rasulullah niki, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu akan bergantung kepada agama daripada temannya, maka hendaklah meneliti dengan siapa dia berteman. Lamun sakancen bergaul niki dengan kurang pengamalan agamanya, maka dikhawatirkan dia juga itu nanti akan berlaku seperti itu. Wah, datang waktu rebares bejulu aneh nih julu selesaian milu padahal baru ijak rajin lagu koneng aneh unen terus, apalagi sedemikian kopi panas sekin barak lim tongkel. Jadi itu sangat berpengaruh. Semakin kita berdampingan dengan orang-orang yang soleh, apalagi tingkatan kehambaannya itu aulia, dendek enggak itu di darah Rasul dan lamun salah sahabat niki kan, lamun sahabat lain niki kan Rasul duan kancen pantesan angka niki hebat. Lamun itu di darah Rasul makin kan saya kancian niki orang-orang yang soleh, saudara-saudara kita seiman yang soleh. Nah, niki tercatatan niki dalam kitab niki si Imam Al-Ghazali beremberun pengaruh niki dengan bekance dengan soleh atau waliullah. Ini sebagai salah satu tanda orang itu mendapatkan keridhaan. Wa mimma jaa fi hikayatil muhibbin ma hukiya anna Aba Turab an-Nakhshabi kana mu'jiban bi ba'dil muridin. Ada satu hikayat dari orang-orang para pencinta, dari yang mencintai Allah, artinya niki muhibbin. Dan habib itu artinya orang yang mencintai Allah. Jadi seorang muhibbin niki orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Ini maksud tertulis lihat niki. Okay. Bahwasanya diceritakan ada seorang ulama besar namanya Abu Turab. Membahas entita Abu itu bapak, Turab itu tanah, amak tanah, nonin, amak tanah, nama tanah kan almarhum, mudah-mudahan selamat. Jadi dalam bahasa Arab niki Abu Turab, An-Nakhshabi. Niki cerita niki dalam halaman 219 kitab niki. Karena mu'jiban bi ba'dil muridin, ia niki dia merasa takjub, merasa bangga dengan muridnya. Wa kana yudanihi wa yaqumu bi masalihihi, saking hebat muridnya niki si netele, senserminan, sehingga dia menyuruh muridnya itu mendekat dan dia mengurus keperluan muridnya. Guru perhatian murid. Wal muridu mashghulun bi ibadatihi wa mawajidihi, sedangkan murid tersebut sibuk dengan ibadahnya. Jadi wah bagus gati murid kesane murid andalan. Jadi murid itu orang yang berkehendak kepada keridhaan Allah. Iyaran murid ibu lagu tepian si bahasa Indonesia murid paran murid sekolah. Itu ini murid semua ini orang yang berkehendak menuju ridha Allah. Sementara murid niki ya ibadah doang gawen, ya. Faqala lahu Abu Turab yauman, elek sopo waktu guru niki saran Abu Turab niki bebasa, lau ra'aita Aba Yazid, murid
Coba telek no Abu Yazid tu ni, arak seorang ulama Datun Wali zaman layak ni kiaran Abu Yazid Al-Bustami. Okay. Jadi tersuruh ni ndak lalu ibadah lalu mesam tu, coba sugul sekali tu tangga no Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Faqala murid inni anhu masyghul, yang sibuk niki bapak niki, okay. Kemudian falamma aktsara alaihi Abu Turab min qawlihi, ketika Abu Turab memperbanyak ucapannya, aneh niki kuat bersuruh, akhir tekenan si Abu Turab si guru niki, lau ra'aita Aba Yazid berembe milem dek lalu jok tu nen tekena, okay. Haja wajayadal murid, merasa jengkel murid itu tekena meno si guru niki, okay. Wa qala waihaka ma asna'u bi Abi Yazid wa qad ra'aitullaha fa aghnani an Abi Yazid. Lah sien lawan gurun perembe niki unen, apa sih yang akan aku perbuat dengan Abu Yazid tunen, sedangkan aku ini sudah melihat Allah dan Allah sudah mencukupkan aku unen, kenapa saya harus pergi ke Abu Yazid lagi unen. Nah, jadi dibanggakan oleh gurunya karena kehebatan ilmunya, ya, kehebatan ibadahnya. Akhir guru menyarankan, coba lalu sekali no telek no Abu Yazid sekali, Syekh no. Nah, jadi mulain anu niki agak sombong sekecet, ya. Kembali lalu tangga Abu Yazid, aku kan wah tangga kalau Ta'ala wah niki unin, dia sudah mencukupkan aku unin niki. Faqala Abu Turab fahaja tab'i walam amliku nafsi. Lalu Abu Turab berkata, aku juga merasa jengkel dengan murid itu akhirnya unin niki, nggih. Dan aku tidak bisa menguasai diriku unin. Aku tetap sabar. Nah, fakultu wailaka taktaru billahi ta'ala la ra'aita Aba Yazid marratan wahidatan kana anfa'u laka min antarallaha sab'ina marratan. Tekenan si guru niki, fakultu aku berkata kepada muridku, katanya, celaka kamu, taktaru billah, kamu sudah tertipu dengan urusan Allah. Andaikan kamu itu melihat Abu Yazid marratan wahidatan, sekali saja, kana anfa'ulaka min antarallaha sab'ina marrah, itu lebih baik bagi kamu daripada pengakuanmu itu melihat Allah 70 kali. Melihat seorang arif billah, orang alim, waliullah, terus ngaku-ngaku diri niki tangga Allah Ta'ala 70 kali. Ya apa-apa nanti coba telek sekali angka niki. Nah, qala fabahitan fata min qawlihi wa ankarahu. Nah, tiba-tiba terkejut pemuda itu, sang murid niki tinjot kemelas dengan sak kena niki si guru niki, nggih. Nah, akhir maka ini mentiongkat basen dunin niki, segera tetangga Abu Yazid sekali doan lebih bagus daripada nangga Allah Ta'ala 70 kali niki. Wa kaifa zalika, bagaimana itu bisa terjadi ini? Wailaka innama tarallaha ta'ala indaka fayazharu laka ala miqdarika wa yara Aba Yazid indallah qad zahara lahu ala miqdarihi. Celaka bagimu, kamu itu melihat Allah di sisimu itu menurut ukuranmu, sementara Abu Yazid itu berada di sisi Allah menurut ukurannya. Dan pada ukuran mah ante tangga Allah Ta'ala kance ieu nangga Allah Ta'ala.
yang jelas bukan melihat mata kepala, maksudnya niki melihat keagungan Allah dengan mata hati niki ikenan nih. Akhir singkat cerita nggih, fa zakara qissatan qala fi akhirih. Nah akhir mele lamun barak niki bapak yang kena guru niki ngiring sila terberangkat ambil tak balik. Akhir lalu niki fawaqafna ala talin nantaziruhu liyakhruja alaina minal ghaidhah. Kemudian aku pergi sampailah ke tempat gundukan tanah nggih, artinya berbukitan lah niki kena untuk menunggu kedatangan Syekh Abu Yazid minal ghaizah yang datang dari hutan. Jarin balen niki le gawah nggih, ye sin tunggu niki. Wa kana yawi ila ghaizatin fiha siba. Sementara Abu Yazid Al-Bastami niki ia mendot elek gawah sakluwe binatang buas. Ye kancen hidup niki Abu Yazid Al-Bastami. Nah, akhir begitu Abu Yazid datang nggih, famarra bina wa qad qallaba farwatan ala zahrihi. Datang-datang nah Syekh Abu Yazid niki kelumbur dah menentang. Nah, jare parwatan aran niki mau buka anu niki. Nah, peran tutup otak nah niki. Nggih. Songkok tah cara cerita niki mau buka niki. Fanazara ilaihi al-fata fasa'ika sa'qatan faharraqnahu fa idza huwa mayyitun. Tiba-tiba nun cengak murid nike basen tinjot kembelas berteriak sekuat-kuatnya, akhir menyebabkan pingsan. Fa idzan huwa mayyitun, tahu-tahu mati langsung. Si kuat sinyal si Abu Yazid Al-Bastami marak petirno langsung samber atin murid nike dek napa awak atin samber nggih, sehingga membuat dia itu menjadi semaput, tahu-tahu sampai meninggal. Nah, fakultu akhir waktu kuburan niki terus Abu Turab guru dan niki berbahasa tipa Abu Yazid Al-Bastami. Fakultu li Abi Yazid tilmizun nazara ilaika qataltahu. Ni murid kene non serminan pulungguh makat mati si dunin. Qala la, bukan aku yang mematikan bahasan Abu Yazid, walakin kana sahibuka sadiqan wastakanna fil qalbihi sirrun lam yunkashaf lahu biwasfihi falamma ra'ana inkashafa lahu sirru qalbihi fadhaqa an hamlihi li'annahu fi maqamid du'afa al muridin. Lamun bahasa kebon bawa niki Bapak Ibu nggih, jarin murid dan niki ya salah sebenar ia kena bahasan. Kemudian di dalam hatinya itu ada rahasia nggih, yang sudah tersingkap di dalam hatinya itu keagungan Allah niki, wahara benih-benih makrifat kepada Allah. Lagu tatkalen telek tiang bahasan jarin dek man mampu sir niki ate niki untuk memandang keagungan Allah yang begitu besar, sehingga sulit dia membawa dirinya dan seimbang niki, sehingga murid niki ia masih elek makom du'afa makom masih lemah dia mantau tenang. Nah niki nggih, sehingga ia sebab dia mati niki pasen. Nabi hikmah yang bisa kita petik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi murid niki baru-baru niki kembali
Dek man tahu reda, dek man dia ridha kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru niki ndek napa kenen lamun tele Abu Yazid niki lebih baik, lebih bermanfaat daripada engkau melihat Allah 70 kali. Onyak-onyak. Ndek napa kenen Allah direndahkan, tidak. Nggih. Jari niki sebagai bimbingan. Ndak usah sombong lalu kena niki. Nggih. Saya enggak luwek dengan niki terlalu sombong. Jadi bukan berarti merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Niki, nggih. Nah, inilah juga pentingnya dengan niki aden sak boyak pembimbing, apalagi pembimbing dalam urusan hati. Aden ndak salah langkah perjalanan spiritual loh niki, perjalanan kita menjalankan agama niki. Saya nggak luwek apalagi makin nggih macam ruwen pengajian batur kadang-kadang menyimpang dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baru-baru niki taghtaru billah niki dia tertipu untuk mendapatkan pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Niki jadi ada yang saya tersuruh tanak niki murid niki ada narak tawaddu'un sekedik, ndak congkak, ndak sombong, merasa diri hebat, ibadahnya bagus, ilmunya hebat, baru telek sopok ulama doa niki, baru telek doa niki ndek man tetejak ngeraos. Nah, nggih. Jadi kita butuh perantara untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah namanya wasilah. Kan dia terbau ja penok-nok diri itu tanpa kita dipandu. Ibarat dengan sa buta niki harus tertuntun niki, ada ndak salah langkah. Nah, makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim, sai tangga dengan alim niki, nggih. Fafar nazratan fafariha bihi, dia melihat orang alim itu kemudian dia gembira. Nah, niki khalaqallahu tabaraka wa ta'ala min tilkan nazrati wal farhi malakan yastaghfirullah li sahibihi ila yaumil qiyamah. Sai tangga sopok dengan alim, ya, orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, okay? Maka Allah akan menjadikan baginya itu satu malaikat, dan malaikat itulah nanti akan memintakan dia ampunan ila yaumil kiamat, sampai kiamat bahasa. Nah, itulah agak pantas mautul alim mautul alam unin niki. Matinya orang alim sama artinya matinya alam ini. Nah, nikilah hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, jadi kembali kepada ridho niki, nggih. Jadi sebab nika ada penghormatan. Jadi namun bahasa penghormatan niki lamun dengan elek sahabat, lamun Rasulullah Nabi unin Nabiullah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah di narak kanggo sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun sahabat Nabi basen Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai jari titel niki. Itu namanya penghormatan, nggih. Radhiyallahu anhu. Yang dengan tarawih niki kan al khalifatul
awwalu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amirul mu'minin sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Itu artinya niki. Nah, niki kebiasaan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, terus kehidupan tabi'in, tabi'in, ulama-ulama ndek kena radhiyallahu anhu. Nabiunin rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Maliki rahimahullah. Nggih. Nah, bawaan mal lamun ita apa ni? Almarhum. Padahal niki bagus Nabi kenan almarhum, orang yang dirahmati. Itu beda niki. Lamun rahimahullah itu doa. Lamun Allah rahimahullah atau radhiyallah, nah, itu artinya doa. Mudah-mudahan Allah taala reda. Mudah-mudahan Allah taala icanin rahmat. Lamun almarhum pengharapan aran niki. Dia langsung doa niki, mudah-mudahan masih pengharapan dia itu dirahmati. Maka lagu dengan mati doang kena almarhum niki kan. Lalu dengan hidup ndek kena almarhum. Ya, ini ada tahu penempatan niki nggih. Bawaan Malik al-maghfur lah niki kiai-kiai ulama-ulama dan niki kan al-maghfur lah Tuan Guru Haji Zainuddin, nah, al-maghfur lah Tuan Guru Ibrahim. Nah, itu orang yang mendapatkan ampunan Allah. Nah, niki jarin itu bisa menjadi gelar jarin niki nggih radhiyallahu anhum wa radu an niki. Nah, lanjutan dulu sekedip niki nggih. Nah, belain baru niki. Barwiya annahu alaihi salatu wassalam sa'ala ta'ifatan min ashabihi, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sekelompok sahabatnya. Nah, faqala ma antum, sai kamu bahasa sai sida pada niki. Faqalu mu'minun, kami niki dengan beriman Rasulullah, kami semua ini orang mukmin. Faqala ma alamatu imanikum, lamun barak nika napi tanda iman dah selapuk dah ni, namun deparan diri dah beriman. Faqalu nasbiru indal bala, nah ni tanda tiang beriman ya Rasulullah, kami niki bersabar ketika mendapatkan ujian, cobaan, bala. Wa nashkuru indar rakha, kami bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Wa nardha bima waqi'il qada, dan kami ridha dengan hal-hal yang terjadi berupa ketentuan Allah atau ketetapan Allah. Faqala, Rasulullah bersabda, mu'minuna wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah tedu muharan dengan beriman sida pada ni. Nah, okay. Wa fi khabarin akhara annahu qala hukama'u ulama kadu min fiqhihim ayyakunu anbiya. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan hukama'u, para ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana, orang ahli hikmah. Ulama'u, para ulama, kadu min fiqhihim ayyakunu anbiya, hampir, nah, hampir ndek saja, hampir dari kepahaman mereka itu dia bisa menjadi nabi yunin. Saking hebatnya derajat daripada ahli hikmah dan para ahli ilmu atau ulama. Nah, hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, jadiin bahwa yang namanya orang ahli ilmu atau hukama sabarak baru niki atau al-arif billah unin teparan niki, orang yang dekat dengan Allah,
itu hatinya betul-betul sudah ridha kepada Allah. Para basen Utbah Al-Gulam niki saone hatta dikaji siksa tiang, ya Allah dia berkurang rasa cinta tiang mana kaling jata tika canin rahmat kasih sayang sikit tambah kangen, jadi suka duka ya tetap angen, itu namanya dia ridho, okay? Nah, jadi namun wah barak nikah, okay? Orang yang ridho itu dia dalam keadaan asyik masyuk, dia senantiasa hatinya rindu, dia rindu kepada Allah, Allah pun rindu kepada dia. Jadi ndek nulak niki main teperintah, jarin pandangan batinnya orang yang arif billah itu kan lamun napiran menerima perintah niki pertama arak bahasa apa istilahnya lamun teparan niki nggih ungkapan ibarat atau teparan dalam bahasa kitab niki ada ungkapan lamun tunian baru lampak niki jangan kamu itu menerobos di jalan ini unin. Halo unin niki tunian niki baru ini dengan niki mati, ini contoh. Nah niki itu tingkatan pertama niki Bapak Ibu, ketajaman mata hati kita untuk menerima perintah. Terus yang kedua, tidak lagi dia bisa mampu untuk napiran menerima bahasa perintah niki, tidak perlu dengan hanya melalui ungkapan tadi, cukup isyarat saja ya langsung paham, langsung negawe. No, anden perintah langsung negawe, anden larangan langsung ngejauhan. Beribarat tanu niki wah polisi niki menidoan taniman niki kan wah paham doh niki dah kanjak anden tesuaraan nggih dipri mun pri tunin niki den bani lampa niki. Nah, begitu contoh niki ya nggih hati kita itu di dalam menerima sinyal terhadap sinyal-sinyal Allah Subhanahu wa taala. Nah, malik sak paling halus ya teparan simbol laran Bapak Ibu nggih beruan simbol niki tepian dan niki pelang dan simbol niki tengah-tengah beak atau lampu merah kan simbol niki warna, simbol warna. Jadi lamun dengan menge ate niki orang yang arif niki lamun undang-undang niki kan lamun aturan niki wah paham aturan niki telek simbol doang den bani gawe den bani langgar. Nah gitu. Nah begitu juga kondisi yang kedeparan orang arif billah, orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala karena dia paham sekali bahasa-bahasa isyarat langit istilah niki, isyarat hati atau simbol-simbol di dalam agama kita niki. Nah sehingga dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah niki perumpamaan. Maka orang-orang seperti itulah laksana dia seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Niki orang yang keridhoannya hebat kepada Allah dengan bahasa isyarat doang langsung Nabi Ibrahim paham beruan impi lengan terperintah dan terperintah si langsung niki si wahyu yang bersifat suara kan ngimpi tanpa anak menti membekangan oleh anak munin ya makat menimpi ku nih. Nah itu kan isyarat, itu isyarat.
Meskipun Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan isyarat itu untuk menguji. Ndek napa semata-mata adik ensa Nabi Ibrahim bunuh atau mati bijen sasin kangen. Milih netes Nabi Ibrahim. Ia lebih kangen anak, kenapa lebih kangen aku sapi anak-anak konen niki. Akhir lagu Nabi Ibrahim, karena beliau itu adalah orang yang hanifah, khalilullah, orang yang dekat dengan Allah, wartawan kemilik Allah Ta'ala, gawean kayak niki tanpa merasa dia akan berat, kan? Saking ridhonya kepada ketentuan Allah, ketetapan Allah. Akhir Nabi berpitungan, musyawarah kance bijen kan Nabi Ismail, anak aku ngimpi wi niki aku tampah mon niki saya sembelih kamu nih. Nabi Ibrahim juga, Nabi Ismail juga ndak kalah hebatnya keridhoannya kepada Allah. Lamun niki bahasa Allah Taala, manik Allah Taala sila unin. Ya patuh niki. Nggih. No. Jadi lagu Nabi yang terjadi tidak sampai terjadi penyembelihan, terganti insya Allah Ta'ala. Maka Allah mengangkat Nabi Ibrahim, wattakhazallahu khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih, sebagai teman dekat, istilahnya khalil niki. Nah, nikilah hadirin rahimakumullah, nggih. Masih terbacakan sekedik. Baca julukan sekedik, nggih. Wa fil akhbari anna Allah Ta'ala auha ila ba'di anbiya'ihi, dan di dalam khabar, di dalam hadis beunin tanah secara jamak-jaman bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabinya, innama attakhidhu li khillati man la yafturu an zikri, bahwasanya ya, aku menjadikan kekasihku, nah, khillah atau khalil ya, dari aku hanya menjadikan kekasihku itu man la yafturu an zikri, orang-orang yang tidak jemu-jemu dari berzikir kepadaku. Baru kejap piak dengan niki jari khalil kekasihku apabila dia itu tidak pernah bosan untuk berzikir kepadaku. Wala yakunu lahu ghairi, dan dia juga tidak memiliki sesuatu selain aku. Dan jadi ndak kan dia berdua saat niki ndik mananggap lalu niki. Jadi saksi nanggap berdua niki adalah Allah Ta'ala. Jadi apapun yang dia miliki itu dikembalikan kepada Allah. Niki. Wala yusiru alayya syai'an min khalqi, dan dia juga tidak pernah terpengaruh oleh segala sesuatu dari makhlukku. Unin niki. Dan dia tidak pernah mengutamakannya selain dia mengutamakan aku. Wa in uhriqa bin nar lam yajid li harqin nar waj'an. Nah niki, meskipun dia itu dibakar dengan api, maka dia tidak akan pernah merasa sakit tuh. Tinggi gati wahanu niki mahabbah nggih, reden kanca Allah Ta'ala. Andin tu uji si Allah Ta'ala wayan nonen. Dia jak ngadu-ngaduh unin niki, nggih. Wa in taqatta'a bil manashir lam yajid minal hadid alaman nonen. Meskipun dia itu digergaji unin, maka dia tidak akan pernah merasakan kepedihan dari sebab besi itu unin. Nah, ya kan doe para mujahidah kita kan macam tantuji si Allah Ta'ala, da bombardir, reda terima ketentuan Allah di Palestina niki kan, tuak tanak nina mama bajang niki kan terima niki, ndak peduli dak kanjat bom pira kilogram berat niki, nggih, mati sebagai syuhada. Nah, itu dia ridho, nggih. Nah niki wayen niki.
faman lam yabligh faman lam yaghlibhul hubbu, ya, ila hadzal haddi, apabila orang itu tidak sampai kepada batas seperti ini. Nah niki, famin aina ya'rifu ma wara'al hubbi minal karamat wal mukasyafat, maka bagaimana dia akan merasakan atau dia mengetahui apa yang ada di balik kecintaan. Di balik cinta itu ada kekaromahan dan ada mukasyafah, terbukanya hijab yang gaib nih. Nah, jadi artiin Bapak Ibu, ketika kita sudah merasakan cinta kita kepada Allah, maka syauk, kerinduan kita bertambah, ridho kita pun juga akan meningkat. Maka nanti Allah akan memberikan kita karomah, akan diberikan mukasyafah, hal-hal yang tidak pernah kita alami, kita rasakan kenikmatannya. Nah niki nggih hadirin rahimakumullah. Jarin, oleh karena itu mudah-mudahan yang pelungguh sami betul-betul merasakan manisnya iman kita, nggih, manisnya iman, manisnya cinta kepada Allah. Nah makanya sahabat-sahabat, para ulama-ulama dia lupa doa niki, raditu billahi rabba wa bil islami wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'an hujjatan wa imama. Raditu billahi rabba, yang rida nggih Allah taala jari Tuhanku, artinya apapun saya senang nggih diperintah oleh Allah, ngono lah kira-kira lah bahasa kita. Saya suka menerima apapun yang diberikan Allah, ngono. Terus raditu billahi rabba wa bil islami dina, saya ridho, saya senang hati Islam sebagai agamaku, saya senang, dan aku tidak ingin mati kecuali aku dalam Islam, ya kenal. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan aku senang kalau perilaku hidupku ini mencontoh Nabi, udah nih. Nah, wabil Qur'ani hujjatan wa imama, hatiku gembira manakala aku ikut Al-Quran, menjadi imamku, menjadi pembimbing dalam hidupku. Baru ada mau ya radhiyallahu anhum wa radu an. Nah niki Bapak Ibu, niki wah jadi penutup terjuduk niki nggih. Mudah-mudahan tiap pelungguh sami senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan segala perintahnya, dan kita berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya ilahana anta maqsuduna ridhaka matlubuna, a'tina muhabbataka wa ma'rifataka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.